Inilah respon mengejutkan Hernando Ari dan FC Dallas usai Martin Paes resmi perkuat timnas Indonesia. 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI setelah timnas Indonesia resmi diperkuat oleh Martin Paes. Nomor 1, Uli Romeni. Martin Paes tambah kekuatan timnas Indonesia. Sinteyong makin cuekin Asian Cup 2024. Maaf, saya fokus Pildun dulu. Ya, Kamus Bola coba merangkumnya di sini untuk Anda bersama saya. Di informasi bola yang pertama, kiper timnas Indonesia Hernando Ari siap untuk belajar dari Martin Paes yang kini resmi bisa memperkuat skuad Garuda pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, kata Erick Thohir. Ya, keputusan ini pun disambut dengan antusiasme tinggi oleh penggemar sepak bola tanah air. Namun, ada pengamat yang mungkin tidak sependapat. Ia merasa kehadiran Martin Paes akan membuat kiper sekelas Hernando Ari menjadi cadangan. Tapi, meski begitu, Hernando Ari tidak berpikiran seperti pengamat tersebut. Ia justru menyambut baik kehadiran Martin Paes dan siap belajar dari kiper FC Dallas tersebut. Ya, biasa aja, nanti kan sama-sama belajar, kata Hernando Ari. Ya, Hernando Ari adalah kiper andalan timnas Indonesia di era Sinteyong dan sejauh ini dia sudah mengantongi 13 caps. Dan inilah juga respon tak terduga FC Dallas atas drama panjang Martin Paes. Ya, berakhirnya drama panjang dalam proses naturalisasi Martin Paes yang membuahkan hasil menggembirakan tidak hanya disambut hangat oleh supporter ataupun berbagai pihak terkait di tanah air. Namun, berita tersebut juga membuat klub sang pemain merasa ikut senang. Dilansir dari suara.com, ternyata FC Dallas mengunggah foto siluet Martin Paes dengan keterangan yang cukup mengharukan melalui Instagram resminya beberapa saat setelah konfirmasi dari PSSI. Klub yang berlaga di Liga Amerika Serikat ini pun turut serta menandai akun timnas Indonesia dan PSSI. Garuda's Own atau milik Garuda, tulis The Hoops yang dilansir pada Senin 19 Agustus 2024. Ya, memiliki postur meyakinkan setinggi 192 cm, pemain berharga 26,07 miliar ini diharapkan mampu memperkuat kedalaman skuad Garuda di berbagai kompetisi, terutama pada gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Tim besutan Sinteyong bakal menghadapi tantangan negara yang menjadi langganan peserta Piala Dunia seperti Australia sampai Jepang. Tentu dapat dikatakan sebagai perjuangan yang berat, jalanan terjal harus dilalui oleh timnas Indonesia untuk mewujudkan salah satu mimpinya. Dan baru-baru ini Martin Paes tercatat telah memainkan 25 pertandingan dengan 2.250 menit bermain di MLS atau Liga Amerika Serikat. Ia juga tergabung dalam skuad MLS All-Star. Tentu saja, kiprah penjaga gawang FC Dallas tersebut sangat dinantikan dan memang menarik ditunggu kiprah Paes bersama timnas Indonesia. Tak sabar, bukan? Dan di informasi selanjutnya, sebanyak 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi oleh PSSI setelah timnas Indonesia resmi diperkuat oleh Martin Paes akan diulas. Setelah memastikan Martin Paes eligible memperkuat timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dipercaya tidak akan sampai di sini saja, berhenti mencari pemain-pemain keturunan di luar Indonesia. Kehadiran pemain keturunan ini dibutuhkan timnas Indonesia demi merealisasikan sejumlah target, salah satunya menembus playoff Piala Dunia 2026 yang dicanangkan oleh pelatih Sinteyong. Media menilai ada beberapa pemain yang berpotensi didekati oleh PSSI demi meningkatkan kekuatan skuad Garuda saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 sampai Juni 2025. Lantas, siapa sajakah pemain yang dimaksud? Yang kelima, ada Jero Ridwell dari Royal Antwerp. Ya, Jero Ridwell dapat memberikan kekuatan tambahan di lini sentral timnas Indonesia. Kemampuan Jero dalam memotong bola dan mendistribusikan si kulit bola otomatis bakal membantu kinerja gelandang timnas Indonesia, Tom Haye. Pemain yang satu ini memiliki pengalaman panjang di persepakbolaan internasional setelah berkarir di Ajax Amsterdam dan 7 tahun memperkuat Crystal Palace.
Jeroen Nederwald kini membela klub Liga 1 Belgia bernama Royal Antwerp. Kabarnya, salah satu keluarga Jero sudah menghubungi mantan anggota Esko PSSI Hassani Abdul Ghani dan mengaku tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Yang keempat ada Kevin Dix dari FC Copenhagen. Ya, Kevin Dix terpantau menyukai unggahan Martin Paes yang tak sabar memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fakta ini seakan kode dari Kevin Dix yang siap menyusul menjadi warga negara Indonesia. Pemain yang kini berusia 27 tahun ini merupakan salah satu pemain keturunan yang paling oke untuk mengawal lini belakang skuad Garuda. Kevin Dix dapat diandalkan di banyak posisi di lini belakang seperti back tengah atau fullback atau wingback kanan. Yang ketiga ada Miss Hilgers dari FC Twente. Ya, ketimbang nama lain, Miss Hilgers merupakan yang paling mahal. Baru berusia 22 tahun, tapi Miss Hilgers menjadi pemain belakang reguler di FC Twente, klub yang finish ketiga di Liga 1 Belanda musim kemarin. Dalam pola 3-4-3 racikan Sinteyong, Miss Hilgers dapat membentuk trio tangguh bersama Jay Itzes dan juga Justin Hubner. Peran ibu Miss Hilgers yang berdarah Indonesia, Linda Tombeng, dapat berperan mempengaruhi mau atau tidaknya sang anak untuk membela skuad Garuda. Yang kedua ada Mauro Zilstra dari FC Volendam U21. Ya, Mauro Zilstra disinyalir hanya masalah waktu untuk diresmikan sebagai pemain timnas Indonesia. Dalam pengakuan kepada Yusa Nugraha, Mauro Zilstra mengatakan sudah mengirimkan semua berkasnya kepada PSSI. Jadi, jika tak ada aral melintang, maka penyerang berusia 19 tahun ini akan diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai pemain calon naturalisasi pada FIFA Matchday di September 2024 nanti. Dan yang pertama ada Ole Romeni dari FC Utrecht. Ya, Ole Romeni menjadi sosok penyerang yang dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Mencetak 2 gol di 2 pekan awal Liga 1 Belanda di musim ini menandakan Ole bukanlah penyerang kacangan. Karena itulah PSSI harus bergerak cepat. Jika tidak, maka penyerang FC Utrecht ini berpotensi diambil timnas Belanda racikan Ronald Koeman. Selain nama-nama tadi, PSSI juga sedang memproses naturalisasi pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia U20, yakni Tim Gaypens, Maurice Mohinoke, dan juga Dion Marks. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Ya, resminya Martin Paes membela timnas Indonesia membuat Sinteyong semakin mencueki Asian Cup 2024. Bagi Sinteyong, tambahan Martin Paes berarti akan semakin memperkuat timnas Indonesia. Namun, hal ini juga akan membuat Sinteyong berfokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026, tidak lagi Asian Cup 2024. Ya, perlu diketahui sisa agenda timnas Indonesia di 2024 ini terdiri dari kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dan Asian Cup 2024. Hal ini seperti dikatakan oleh Sinteyong saat ditemui ketika menonton laga di Malut United versus Persebaya Surabaya di Stadion Madia pada Jumat 16 Agustus kemarin. Ada kabar kalau Sinteyong akan menurunkan timnas U23 Indonesia untuk Asian Cup 2024. Namun Sinteyong mengatakan tidak demikian. Ia masih lebih fokus timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tidak ada agenda untuk timnas U23 Indonesia tahun ini. Maaf ya, saya mau fokus dulu ke kualifikasi Piala Dunia. Jadi saya tidak mau bicara soal AFF dulu, kata Sinteyong.